Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niki Chandra Universaria dari kelas 11 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu 7 OSI layer serta cara kerja fungsi perangkat keras dan perangkat lunak. Tanpa berlama-lama, langsung ke videonya. Nah, jadi apa sih OSI itu? Jadi, OSI itu adalah Open System Interconnection yang membagi fungsi komunikasi menjadi 7 jaringan. Jaringan pertama ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Total ada 7 layer. Lalu yang kedua di sini ada perangkat keras di layer. Yang pertama ada mencakup physical layer, yaitu untuk mendefinisikan media transisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau yang dikenal sebagai NIC atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio data biner, dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Sebagai contoh, kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layer ini. Lalu ada data link layer yang B, untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control, address MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti HUB, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Yang ketiga, di sini ada perangkat lunak di layer. Untuk perangkat lunaknya yang pertama ada network layer, yaitu untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. Yang kedua ada transport layer, yaitu untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Yang ketiga ada session layer yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Yang keempat ada presentation layer, yaitu untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam form yang dapat ditransmisikan melalui sebuah jaringan. Dan yang terakhir itu ada application layer di nomor 5, mungkin tertutup di sini 4 dan 5, yaitu sebagai antarmuka dan dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Lalu poin keempat, yaitu ada cara kerja masing-masing layer. Yang pertama tuh ada application untuk menyediakan user interface, lalu ada presentation menyajikan data dan menangani proses seperti enskripsi data. Lalu ada session memisahkan data dari berbagai aplikasi. Ada aplikasi transport menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data terjadi. Ada network untuk menyediakan logical addressing dan menentukan rute mana nih yang menuju tujuannya. Ada data link menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Dan yang terakhir ada physical nih, menentukan tegangan kecepatan besaran fisik dan mengalihkan bit-bit antar device. Lalu di sini yang terakhir ada alur transmisi antar layer. Yang pertama ada informasi berawal dari layer application. Informasi ini kemudian melewati layer presentation dan layer session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU atau protokol data unit atau data saja. Nomor 2 ada setelah dia
melalui alur di tahap 1 ini, sampailah dia di layer transport. Nah, di layer transport ini, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut dengan segmen. Segmen ini mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi paket. Jadi setelah mengalami informasi ini ditransport melalui transformasi, dia akan menjadi segmen. Segmen ini mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi paket. Nah, dari paket mengalir lagi nih ke layer data link dan kemudian diubah menjadi frame. Lalu frame mengalir ke layer physical dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Dan terakhir pada layer ke-6, bit-bit ini diubah lagi nih menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja Pak yang bisa saya jelaskan tentang 7 oscillator ini. Kurang lebihnya mohon maaf mungkin jika tidak ada yang jelas atau ada salah kata atau ada yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.